Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Pengawas Bina SDN Mancagar, Korwil Bidik Kecamatan Lebakwangi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke sekolah kami dalam rangka supervisi akademik rutin ke sekolah binaan Ibu Pengawas. Dan mungkin di sini saya akan berbincang dengan Ibu mengenai sekolah kita, utama sekolah yaitu sekolah SDN Negeri Mancagar, Kecamatan Lebakwangi. Dalam hal ini mungkin saya akan berdialog, berdiskusi dengan Ibu ya, mengenai perkembangan sekolah ataupun segala sesuatu hal yang menyangkut dengan pendidikan. Dan yang pertama mungkin saya akan bertanya kepada Ibu bagaimana hasil supervisi akademik Ibu Pengawas di sekolah kami. Mohon untuk disampaikan oleh Ibu Pengawas kepada kami agar kita mengetahui dan bisa meningkatkan lagi ke depannya. Mungkin itu Bu pertanyaannya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Bapak Iip yang sudah memberi kesempatan kepada Ibu untuk mengemukakan hasil penemuan hari ini. Perkenalkan, Ibu sebagai pengawas Bina SDN Mancagar yang selalu mendampingi dan membersamai Bapak Ibu guru di sini, yang selalu mensupport semangat guru-guru muda di sini. Semoga dengan kolaborasi kita bisa melaksanakan semua program yang sudah kita rencanakan ya Pak. Amin. Untuk penemuan supervisi akademik hari ini, yang dikatakan supervisi akademik itu adalah serangkaian kegiatan kita untuk mendampingi para guru. Apakah program kita sudah terlaksana berapa persen? Apakah masih ada kekurangan atau kelemahan dari kita dan apa kelebihan yang kita temukan hari ini? Kelebihannya yang Ibu temukan hari ini, alhamdulillah kolaborasi ya. Bapak Ibu guru di sini kolaborasinya sudah sangat bagus. Kegiatan pembelajaran sudah diposkan ya. Jadi ini bagian ekstrakurikuler pramuka pembinanya. Ini untuk kegiatan ekstrakurikuler kesenian sudah ada. Kegiatan olahraga juga sudah ada, jadi itu masing-masing sudah ada topoksinya sesuai dengan keahlian mereka, sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka juga. Ini salah satu penemuan yang sesuai yang tadi yang ada di perangkat dengan yang ada di lapangan itu sudah sesuai, jadi nilainya sudah bagus gitu ya. Untuk penguatan supervisi akademik hari ini, Ibu meminta untuk lebih memperbaiki ke dalam ke proses pembelajaran harian ya, berarti itu kan akademik ya. Nanti suatu saat tidak harus Ibu yang masuk ke dalam kelas, bisa Bapak Kepala Sekolah ya, bisa dari teman juga, bisa dari teman-teman kita, misalnya kelas 4 ingin disupervisi oleh guru kelas 5, bisa Ibu guru tersebut masuk ke kelas. Dari guru kelas 5 ke kelas 4 bisa masuk, nanti bisa dilihat fokusnya kita ke siswa. Jadi siswa itu saat memperhatikan guru di depan kelas, apakah mereka senang, apakah mereka melamun, apakah mereka banyak bercanda atau ngobrol, itu bisa dilihat. Berarti kalau anak-anaknya fokus, gembira, berarti itu sudah berhasil Ibu Bapak guru tersebut. Kalau misalnya masih ada yang ngobrol, masih ada yang keliling ke sana kemari, nanti bisa kita rembukan. Itu nanti adanya di komunitas. Ya, komunitas satuan pembelajar satuan pendidikan SD Mancagar. Jadi nanti kita di sana komunikasi lagi hasil penemuan di dalam kelas. Itu namanya supervisi akademik salah satunya. Jadi adanya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan juga pengawas. Nanti ada di komunitas lagi, berarti antara teman sejawat, bisa kelas 1 dengan kelas 2, itu kan fase A ya. Terus kalau fase B-nya kelas 3 dengan kelas 4. Fase C-nya kelas 5 dan kelas 6.
Itu bisa nanti kita bawa ke komunitas. Komunitasnya kegiatannya bisa seminggu satu jam ya. Kalau 1 hari terlalu lama ya. 1 jam saja. Jadi kita merefleksikan, mengeksplorasi apa penemuan kita di dalam kelas. Itu intinya dari yang kita temukan dari supervisi akademik. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan yaitu mengenai supervisi akademik. Iya. Nanti ke depan semoga kita di sini Sekolah SD Cagar tetap bisa berkomunikasi dengan Ibu, berkolaborasi dengan Ibu pengawas juga, kepala sekolah yang tadi Ibu sebutkan, bahkan dengan teman sejawat untuk memajukan sekolah yang kita cintai ini. Menurut Ibu nih, Bu, menurut Ibu pengawas, giat apa aja sih yang harus kita lakukan untuk mengikuti sekolah adiwiyata? Kita belajar ke pembahasan lain Bu ya, setelah kita mengenai supervisi akademik. Nah, kebetulan sekolah kita ini sudah termasuk nominasi sekolah adiwiyata di Kabupaten Kuningan. Ya, mohon untuk Ibu kiranya bisa membuat kami ini menjadi lebih semangat untuk mengikuti program sekolah adiwiyata tersebut. Untuk sekolah adiwiyata itu adalah program nasional ya, program nasional yang mana sekolah tersebut berbasis lingkungan. Jadi hijaukan bumi kita, birukan langit, itu slogan dari adiwiyata, atau birukan langit, hijaukan lingkungan gitu. Intinya itu seperti itu. Jadi sekolah itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar hijau, tapi di dalamnya juga kurikulumnya juga termasuk harus diperhatikan, itu kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka misalnya di kelas 1 untuk P5-nya ya, untuk P5-nya kita mengambil gaya hidup berkelanjutan. Di sini ada mengambil ya. Itu salah satunya kan memanfaatkan itu ya, tadi Ibu lihat di depan, memanfaatkan barang bekas. Iya, itu salah satunya. Itu salah satu ciri sekolah kita sudah mulai memasuki program adiwiyata. Jadi adanya daur ulang ya, adanya daur ulang dari yang tidak berharga, dari sampah yang tadinya tidak dilirik, tapi setelah kita daur ulang, kita kemas menjadi barang yang baru, menjadi barang yang indah dengan dikasih warna, dengan bentuk yang berbeda, itu bisa jadi nilai tambah untuk kita. Terus nanti juga di dalam kelas juga ada 3R, yaitu 3R itu kan berarti pembelajaran kita match dengan adanya adiwiyata. Misalnya kemarin yang provinsi itu menerangkan tentang kurikulum, apa ya waktu di sana itu, menerangkan pembelajaran, misalnya itu yang cuci tangan, ada di IPAS ya, yang ada di IPAS itu cuci tangan. Terus di sana juga yang cuci tangan itu berarti airnya itu harus bagaimana? Berarti anak harus cuci tangan di air yang mengalir. Terus memakai sabun. Nah, si sabun itu kan kalau tidak kita itu kan mengandung apa? Mengandung karbon apa ya? Ada deterjennya ya, ada deterjennya juga. Jadi jangan terlalu banyak, itu seperlunya saja. Terus kita kasih petunjuk siswa untuk mencuci tangan dengan benar gitu ya. Jadi keliling gitu semua digosok gitu sehingga bersih. Terus airnya juga yang dibuangnya itu kan mengalir lagi. Itu drainasenya juga harus jalan, airnya yang mengalir itu dari sana. Sederhana sekali ya, padahal sederhana sekali siswa cuci tangan. Tapi dari cuci tangan itu kan anak berbelajar, salah satu ciri orang yang beriman juga kan salah satunya dengan menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu mulainya dari cuci tangan, dari menjaga kebersihan kelas, tidak ada sampah.
Terus kita memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Nanti kalau kita sudah jalan sekolah adiwiyata, sampah organik dan anorganik itu bisa diangkut oleh DLH. Kita bisa komunikasi dengan DLH, ini sampah mau diambil misalnya 1 minggu sekali. Nanti yang dari DLH ditimbang, sampai itu ditimbang, nanti kita punya catatan timbangan. Berarti minggu ke-1 yang organik berapa, yang anorganik berapa, itu ditimbang gitu. Tapi mungkin belum ada yang sampai sana, mungkin programnya juga kita masih dalam proses, tapi mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan DLH, ya kita sekarang giatkan yang pertama penanaman pohon gitu, menjaga kebersihan, menjaga kekompakan anak-anak kita untuk berbagi tugas. Misalnya kalau pagi-pagi menyiram, ini kelompok ini kelas berapa menyiramnya. Jadi kan ada tanggung jawab juga ya, ada tanggung jawab, ada disiplin. Disiplin kan berarti kalau menyiram bunga harus pagi-pagi atau kalau bisa sore hari di sini karena dekat, iya. Itu kan kedisiplinan, kejujuran juga ada. Mereka yang harusnya bertugas menyiram sebelah sini, ada yang menyiram sebelah sana, itu kan tidak jujur. Harusnya kan mereka mana tanggung jawab mereka. Itu juga salah satu pembelajaran kita untuk tidak melakukan korupsi, ya. Kalau korupsi kan tidak tahu jatah. Kalau anak sudah tahu jatah, adanya kejujuran gitu. Tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Jadi ya mudah-mudahan itu tidak ada. Jadi intinya menanamkan karakter dari sejak dini, ya, kedisiplinan, kejujuran, kebersihan juga, gotong royong, bernalar kritis juga. Bernalar kritis itu waktu mereka mengambil sampah, ini harusnya masuknya ke sampah, ke tempat sampah organik atau ke anorganik. Gitu. Itu kan bernalar kritis. Ya. Itu sudah masuk ke P5. Iya. Ya, terima kasih Ibu untuk penjelasannya mengenai sekolah adiwiyata yang akan kita laksanakan, akan kita ikuti. Iya. Program sekolah adiwiyata di Kabupaten Kuningan. Iya. Dan semoga SD Mancagar bisa mendapatkan gelar, ya, apa itu Bu? Ya, pengakuan. Ya, pengakuan dari pemerintah. Ya. Kabupaten Kuningan khususnya. Dan nanti semoga ke depan kita bisa meningkatkan lagi ke jenjang berikutnya, ke tingkat provinsi. Terima kasih Ibu atas masukan-masukannya mengenai sekolah adiwiyata. Kemudian mungkin Ibu, kami juga di sini masih banyak kekurangan Ibu ya. Iya. Nah, dalam hal ini di dalam sekolah kami yang tadi saya sebutkan masih banyak kekurangannya. Mungkin dari Ibu ada masukan untuk kami apa saja sih yang harus kita perbaiki di sekolah kami ini untuk menunjang peningkatan mutu kita di sekolah SD Mancagar menjadi lebih baik lagi. Mungkin masukan dari Ibu mengenai hal tersebut bagaimana? Kalau menurut Pak Iip dengan teman-teman di sini sudah bisa menilai diri sendiri tidak? Selama ini kolaborasi Bapak Ibu sampai saat ini, sampai pencapaian kita seperti ini punya ruang podcast bisa menilai sudah sampai berapa. Kalau Ibu kasih 1 sampai 10, Bapak bisa menilai berapa? Ada di rentang berapa Bapak dan teman-teman sekolah di sini? Kalau menurut kami sekolah ini mungkin ya di angka 7 mungkin Ibu. Angka 7. Angka 7. Angka 7 itu berarti adanya di tengah-tengah ya. Ya 10, 7 berarti tinggal 3 langkah lagi ke depan. Itu tinggal sedikit lagi. Cuma yang sedikit lagi ini yang lumayan rumit ya. Karena kalau dari awal kita mudah ya memperlihatkan giat kita, kelihatan giat kita menanam pohon jadi kelihatan subur. Terus mengecat yang tadinya tidak ada warna jadi ada warna, ya dari pintu juga, itu kan kelihatan dari 1 sampai 7.
Nah, yang dari 7 ini mungkin Ibu lebihnya ke motivasi ya, ke motivasi Bapak Ibu untuk bisa mewujudkan mimpi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin membuat sekolah yang senang, karena sekolah ini kan sekolah adalah rumah kedua ya. Kalau kita mengibaratkan sekolah rumah kedua ya kita jadi betah. Bagaimana kembali ke diri kita, bagaimana untuk memberi rasa aman, nyaman dan betah di sekolah kita sendiri. Jadi kita buat satu proyek yang bisa bikin kita betah dan teman-teman yang lain juga mengikuti program kita gitu. Itu yang bagusnya. Jadi jangan anggap kita ke sini ke sekolah gitu. Ini sekolah adalah rumah saya kedua. Jadi saya betah, saya bebas untuk merawatnya dan teman-teman juga senang di sini. Yaitu yang intinya satu, kita dengan teman-teman aman, nyaman, tidak ada masalah. Berarti kedepannya insya Allah semua program bisa terlaksana. Ya, bagus, sudah bagus. Kita sudah ada dukungan dari Kepala Dinas juga, itu luar biasa. Dari Bapak Sekretaris Dinas, sekarang Ibu Pengawas juga. Nanti kita suatu saat kita datangkan Pak Korwil juga ya. Ya, besok nanti kita dengan Kokapten nanti Pak Korwil juga hadirkan ya, karena beliau yang punya wilayah, masa tidak kita hadirkan gitu supaya tahu gitu. Oh, berarti di daerah Lebakwangi ada yang sudah punya podcast. Ibu belum pernah ngobrol seperti ini. Masih rahasia-rahasia. Kemarin waktu sedang meninjau mungkin ke Pak Ud, Bu, Pak Korwil mampir ke sini juga, cuman tidak fokus sebentar. Fokus karena beliau sedang meninjau akreditasi, persiapan akreditasi di PAUD samping sekolah kita. Alhamdulillah Bu, di sini kondisi baik itu guru, kepala sekolah itu harmonis Bu ya. Tidak ada sekatan atau tidak ada gap-gapan antara tidak ada kompetisi gitu. Ini saya yang bisa ini. Iya Bu. Tidak berarti ya sesauyunan. Sauyunan. Kemudian di sini juga saya perlu ketahui juga oleh Ibu ya, bahwa kami di sini alhamdulillah sudah menjalankan bukan hanya ekskul saja, bukan ekstrakurikuler yang tadi Ibu sebutkan, yaitu pramuka dan olahraga. Tapi kita itu secara bergiliran sebagai sesuai dengan kemampuan guru-guru, kita laksanakan intrakurikulernya Bu. Contoh hari ini Ibu mungkin dengar juga, kelas 4, 5, dan 6 sedang melaksanakan intrakurikuler atau jam tambahan mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Itu di hari Senin, setiap hari Senin kita laksanakan oleh Bapak Dede. Kemudian pada hari Selasa itu kita laksanakan juga intrakurikuler pelajaran IPA. IPA itu alhamdulillah dengan saya pribadi, dengan saya sendiri, Bapak Madroib itu memegang intrakurikuler IPA. Kemudian lebih ke prakteknya mungkin atau ke teori? Kalau IPA dari teori juga prakteknya dan membahas mengenai karena kita sebentar lagi akan mengikuti perlombaan di kecamatan ya Bu ya, pada bulan Februari ya. Itu sekalian saja kita untuk persiapan memilih siswa-siswi yang mempunyai kemampuan di bidang IPA ataupun bidang pelajaran lainnya. Hari Rabu matematika dengan Bapak Toha, kemudian hari Kamis seni. Seni dengan Pak Kiki Alandipita, wali kelas 4. Alhamdulillah Bu, di sini juga paskibra ekstrakurikulernya alhamdulillah berjalan, meskipun masih metode dasar gitu kan Pak. Kita menyesuaikan dengan tingkatan, karena di SD itu paling juga PBB dasar gitu ya. Itu ambil dengan saya dilaksanakan pada hari Sabtu dan pramuka pada hari Jumat. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan beberapa hal yang
dapat memotivasi kami ke depan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir Bu, nih, motivasi apa yang Ibu PS inginkan dari sekolah kami, baik dari lingkungannya maupun dari Ibu, Bapak Guru, juga Bapak Kepala Sekolah. Barangkali Ibu mempunyai motivasi apa gitu kan untuk kita semua di lingkungan SDN Mancagar. Motivasinya ya selalu semangat, menjaga kekompakan, kemitraan dengan guru, dengan orang tua siswa, dengan komite juga. Di sini sudah bagus Bapak komitenya, Ibu juga semangat, pernah bertemu, iya. Makanya waktu kita mengajukan P5-nya untuk waktu itu penanaman berjalan, berarti ya sekarang berjalan dengan adanya kita program Adiwiyata. Jadi seiring sejalan, insya Allah Pak Komite menyambut baik dan Bapak Kepala Sekolah juga sudah baik, menyambut baik program itu. Jadi tinggal melanjutkan saja gitunya Bapak Kepala Sekolah yang awalnya itu sudah kita canangkan, Bapak Kepala Sekolah datang dan memang itu sedang kita kerjakan prosesnya. Adiwiyata seperti itu, adanya kekompakan, kebersamaan, dan selalu ada rasa memiliki. Apalagi Bapak penjaga di sini luar biasa, ikut mendukung. Jadi merasa ya kita merasa ada di keluarga ya Pak ya. Jadi kita merasa benar-benar ada keluarga, ada ayah, ada ibu. Jadi ibu juga datang ke sini merasa, oh itu anak-anak saya gitu. Merasa benar seorang ibu gitu, merasa diraih, merasa diajak kerjasama. Ya seperti ini juga kerjasama ya, keterbukaan kita gitu. Kita saling mengisi, saling memperbaiki gitu. Luar biasa, semangat terus. Ya, Bu. Semoga bisa mewujudkan semangat itu ya. Iya, amin Bu. Terima kasih Ibu. Ya, mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan kepada Ibu, dan alhamdulillah Ibu sudah memberikan masukan, saran gitu kan, dan motivasi yang terakhir kepada kami. Semoga dengan adanya arahan, saran, masukan dan motivasi dari Ibu dapat menambah ya semangat untuk kami ke depan menjadi sekolah yang lebih maju lagi, lebih bisa berinovasi lagi ya, ya dengan zaman, dengan digitalnya ya. Itu. Memanfaatkan digitalisasi ya gitu. Bagus. Semoga terus. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita canangkan itu dapat menghasilkan atau membuahkan hasil yang maksimal. Amin. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang sudah berkunjung dan memberikan arahan juga motivasinya kepada kami. Semoga Ibu selalu sehat, amin, selalu semangat, amin, untuk dapat memotivasi juga memberi arahan kepada kami ke depan. Jangan sampai bosan Ibu. Iya, insya Allah. Berbagi ilmu dengan kami itu sharing gitu ya juga Ibu ya. Iya, siap. Nanti semoga kita bisa bertemu lagi seperti biasa gitu kan Ibu. Amin. Alhamdulillah rutin ke sini ya Bu. Iya, insya Allah. Ke SDN Mancagar. Mungkin Ibu juga nanti saya sampaikan juga kepada Bapak Komite. Tadi Ibu sudah mengapresiasi kepada Bapak Komite kami dan juga orang tua murid, orang tua siswa kami yang mendukung program-program di sekolah. Menyambut baik dan mendukung ya. Mungkin itu saja Bu. Iya. Terima kasih ya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.